Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan ngebahas tentang buat kamu yang ngerasa nggak bersalah kalau nggak produktif, ya. Ini saya menjawab pertanyaan yang masuk dari salah satu reply di komen di salah satu episode podcast dari Lin, ya. Lin bertanya seperti ini, Bang, boleh bahas tentang hustle culture, ya. Lagi di fase ini nih, tapi ini bukan tentang pekerjaan, ini tentang produktivitas. Bawaannya ngerasa bersalah terus kalau nggak produktif. Cara ngatasinnya gimana ya, Bang? Oke, mari kita bahas tentang bagaimana kalau kita merasa bersalah kalau tidak produktif. Dan tadi juga disebutkan satu tentang namanya hustle culture, ya. Nah, apa sih hustle culture itu? Nah, mari kita bahas juga, ya. Oke, nah hustle culture itu apa sih? Jadi culture itu adalah dari kata budaya ya. Budaya dari suatu daerah misalnya atau dari suatu golongan untuk melihat suatu hal ya. Ada yang misalnya budayanya itu budaya tolong-menolong gitu. Kalau di Indonesia kan gotong royong, tolong-menolong. Tapi kalau di Singapura misalnya lebih individualis. Orang-orang cenderung mementingkan dirinya sendiri. Nah itu adalah satu yang namanya budaya. Nah, hustle culture ini adalah budaya terkait hustle. Hustle itu kalau bisa saya definisikan secara sederhana itu adalah ketika kita memberikan effort yang cukup lebih, yang habis-habisan total untuk mencapai tujuan kita, ya. Dan tidak jarang mungkin bisa dinilai secara berlebihan gitu. Untuk mencapai sesuatu kita sampai begadang-begadang dan lain-lainnya, sampai mungkin mengabaikan berbagai macam aspek kehidupan, dari relationship, dari keluarga misalnya, dari kesehatan untuk mencapai hal tersebut. Ya, itu yang namanya hustle. Totalitas semua, dicurahkan semua untuk mencapai satu hal tertentu. Ya. Nah, apakah itu hal yang baik atau enggak? Nah, itu tergantung dari bagaimana kita melihat. Tetapi kalau dari kacamata saya, ketika kita memiliki hustle yang terlalu berlebihan sehingga kita berdampak kepada berbagai macam aspek kehidupan kita lainnya, seperti kesehatan, seperti hubungan. Nah, itu udah tidak sehat berarti, ya. Udah nggak baik seperti itu. Ketika sesuatu sudah memberikan pengaruh buruk ke aspek-aspek kehidupan lainnya, ya. Maka dari itu, kita boleh nggak hustle? Ya boleh, tapi ya kita harus tahu sejauh mana kita perlu hustle-nya. Sejauh mana kita mau mengorbankan aspek-aspek kehidupan lainnya. Kan nggak mau juga gitu kan, kamu hustle, kamu mati-matian mengejar tujuanmu sampai begadang nggak tidur segala macam, tapi harus ditukar sama kesehatanmu misalnya, kan nggak mau ya. Karena kalau misalnya kita sehat gitu ya, kita pingin banyak hal, tapi kalau kita lagi sakit kita cuma pingin satu hal, yaitu mau sehat gitu kan. Kita nggak mau mengorbankan kesehatan kita untuk suatu hal yang ingin kita tuju ya. Jadi kalau dari saya melihat hustle culture ya, kita tadi ya harus melihat dari efek sampingnya, apakah worth, apakah oke untuk diperjuangkan atau tidak. Kalau ternyata lebih banyak memberikan aspek negatif, ya lebih baik harus disesuaikan seberapa jauh kita perlu hustle ya. Maka dari itu, kalau dari saya melihatnya kita juga perlu balance gitu dalam berbagai macam aspek kehidupan, harus seimbang, di mana kita kita kerja keras, tapi kita juga ada waktunya kok untuk istirahat, untuk rest, untuk memberikan jeda dulu, untuk akhirnya kita bisa jadi jauh lebih produktif, ya. Jadi nggak ada salahnya kamu memberikan jeda untuk kamu istirahat, untuk bisa melangkah lebih jauh, gitu. Namun kesalahan banyak orang, dia seringkali mengaitkan misalnya istirahat itu dengan tidak produktif. Sehingga dia ngerasa bersalah kalau dia istirahat. Dan ya saya pun juga pernah mengalami hal tersebut gitu. Ketika saya istirahat, itu saya ngerasa nggak produktif, tidak menghasilkan sesuatu. Akhirnya saya ngerasa bersalah. Karena kita berada dalam lingkungan yang ngelihat orang lain tuh kayaknya harus sibuk terus gitu.
ya. Nah, di sini yang mungkin mindsetnya perlu kita improve, di mana sebenarnya kalau kita ngerasa bersalah kalau nggak produktif, oke, itu satu hal yang wajar gitu ya, karena kita harus produktif. Tapi yang udah nggak wajar adalah kita ngerasa bersalah kalau kita nggak sibuk, ya. Karena kalau kita hanya sekedar sibuk, hanya sekedar melakukan sesuatu tanpa tahu tujuan yang jelas apa, akhirnya kita sama aja nggak akan kemana-mana kayak gitu. Kita harus tahu bedanya antara sibuk dan produktif tadi. Kalau sibuk hanya fokus kepada kerja, kegiatannya apa, tapi nggak tahu apa hasilnya. Tapi kalau produktif, dia tahu apa yang dia mau tuju, dan dia bisa mencapai kualitas apa yang ingin dia tuju. Dan menurut saya, untuk bisa mendapatkan kualitas terbaik, ya kita harus memberikan waktu kepada diri kita juga untuk istirahat. Ya, bayangin kalau kamu olahraga, nge-gym tanpa ada istirahat, kamu akan mengalami satu yang namanya kelelahan. Akhirnya kamu malah bukannya semakin kuat, malah justru makin lama semakin lemah. Ototmu kelelahan dan akhirnya tidak bisa berkembang. Bahkan di gym aja pun juga sistemnya kan seperti itu. Ada saatnya olahraga, saatnya angkat beban, di mana ototnya dirusak, baru ada waktunya istirahat untuk membentuk otot, sehingga ototnya jadi semakin kuat. Jadi ada dua fase. Fase ketika kerja, ya, ketika angkat beban, dan ketika istirahat. Nah, dalam bekerja pun juga sama seperti itu. Ada saatnya kita kerja, ya, fokus, ya, mungkin ada hasilnya sedikit, oke. Tapi jangan melupakan aspek istirahat untuk memberikan jeda. Karena kalau kamu tidak memberikan jeda, akhirnya kamu bisa burn out. Dan ketika burn out, kamu malah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, jadi yang harus dicamkan dalam pikiran kita, kalau kita menggunakan waktu istirahatnya dengan tepat, itu akan justru membantu kita jadi jauh lebih produktif. Ya, jadi istirahat itu adalah hal yang penting. Jadi jangan merasa bersalah ketika kamu istirahat, karena emang kamu butuh itu. Ya, kecuali kamu istirahat terus menggunakan alasan aku lagi istirahat nih biar lebih produktif, padahal kamu nggak ngapa-ngapain selama ini, ya nggak bisa gitu juga gitu. Jadi harus ada dua hal tadi, kerja istirahat, ya. Jadi hasil boleh nggak? Buat saya boleh, tapi secukupnya, melihat juga kemampuanmu, dan juga kamu harus memberikan istirahat agar kamu bisa pulih, bisa bekerja dengan jauh lebih produktif, dengan jauh lebih kreatif seperti itu, dan kamu bisa mencapai keberhasilan jangka panjang, bukan cuma jangka pendek untuk mencapai hal tertentu aja gitu. Ya, karena buat saya hidup ini adalah sebuah maraton, jangka panjang, lari jarak jauh seperti itu. Kalau kita terlalu hustle dan mengabaikan berbagai macam aspek kehidupan, ya akhirnya malah kita sendiri yang jadi burnout dan malah justru kita nggak bisa kemana-mana. Jadi hustle culture buat saya boleh, tapi kamu harus ngeliat ya batasmu seperti apa. Dan kamu harus ingat, kita perlu satu yang namanya work-life balance atau keseimbangan kehidupan. Jangan lupa berikan dirimu istirahat, berikan jeda, sehingga kamu bisa jauh lebih segar, jauh lebih fit, dan jauh lebih kreatif. Ya, satu story terakhir sebelum saya tutup juga ini yang saya terapkan. Misalnya ketika webinar kemarin, kita sekitar ya mungkin 3 minggu sampai 4 minggu kita melakukan fokus di persiapan dan pelaksanaan webinar, kita melakukan promosi, kita membuat ada yang namanya giveaway, kita ada yang membuat namanya webinar kontes waktu itu. Jadi semakin banyak peserta mengajak peserta lainnya, dia akan mendapatkan hadiah yang jauh lebih besar. Itu kita bikin, dan itu effortnya sangat-sangat besar, yang akhirnya kita juga pendaftarnya sampai 2.000 orang waktu itu kurang lebih ya. Dan yang hadir di Zoom kurang lebih 700 sampai 800 orang, itu juga sangat besar banget. Dan itu luar biasa, dan effort kita pun juga sangat besar. Tapi setelah itu saya tidak langsung kayak oke, kita langsung fokus ke event selanjutnya. Enggak. Saya pun juga menerapkan di tim saya. Saya memberikan jeda kepada tim saya untuk sejenak beristirahat, sejenak untuk relax dulu, untuk bisa lebih fresh lagi sebelum nanti kita berjalan lagi. Jadi fokusnya lebih ke maraton tadi. Dan ini minggu lalu kan nggak salah webinar gitu ya. Terus minggu ini saya juga di hari Senin ambil cuti. Jadi Jumat Sabtu Minggu bisa liburan singkat deh di Bandung sama keluarga untuk refresh. Untuk selanjutnya jadi jauh lebih segar. Dan
Saya juga akhirnya dapat insight-insight baru untuk selanjutnya, untuk self-dev bisa lebih bertumbuh lagi, jadi jauh lebih baik. Ya, jadi hustle boleh, tetapi kamu juga harus tahu bahwa kamu memerlukan balance, kamu juga perlu istirahat, ya. Jangan lupa istirahat juga biar kamu jadi produktif, ya. Mungkin itu dulu sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Sukses selalu buat kamu. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.